Dalam denyut nadi perekonomian Indonesia, UMKM menjadi detak jantung yang tak pernah lelah berdetak. Lebih dari 60% produk domestik bruto bangsa ini terlahir dari tangan-tangan gigih para pengusaha kecil dan menengah yang terus bekerja keras tanpa kenal lelah. Mereka adalah pejuang ekonomi yang terus berinovasi dan beradaptasi dengan segala perubahan dan tantangan yang ada. Komitmen kami kepada masyarakat dan pertumbuhan bisnis yang stabil adalah landasan kuat dalam membangun masa depan yang lebih hebat bagi generasi mendatang. Kami berusaha melihat dari sudut pandang yang lebih luas, menjangkau harapan-harapan dalam kehidupan yang tak terbatas. Kami berupaya untuk menjadi lebih dekat dalam nadi kehidupan masyarakat, menyentuh sisi emosional dengan cinta dan kepedulian yang tulus. Kami telah bergerak selama kurang lebih 100 tahun untuk menuntun dan terus terlibat dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Kami menciptakan agen perubahan yang nyata dan berkontribusi bagi negara, mengambil langkah-langkah konkret dan menciptakan lingkungan yang ramah dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Kami terus berinovasi, membuat langkah menjadi mudah, menuntun gerak menjadi cepat, menembus rintangan dan menjangkau keterbatasan. Kami membuka diri pada segenap pilihan bagi para pemberani yang berani melahirkan potensi baru. 100 tahun perjalanan membuat kami percaya diri dalam menaklukkan berbagai tantangan dan menemukan kesempatan di setiap generasi. Kami berkomitmen untuk terus mengemaskan Indonesia. Bisnis model Kanvas PT Pegadaian. 1. Key Partners atau mitra kunci. Mitra strategis PT Pegadaian meliputi perusahaan penjamin atau asuransi untuk keamanan barang jaminan nasabah, produsen dan pemasok emas seperti Antam untuk penyediaan produk investasi emas fisik, bank dan lembaga keuangan sebagai mitra layanan perbankan dan pembayaran, serta perusahaan teknologi dan fintech yang membantu pengembangan aplikasi digital dan sistem pembayaran. 2. Key Activities atau aktivitas kunci. Aktivitas utama perusahaan terdiri dari penyaluran kredit dan pinjaman yaitu pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan agar tetap aman, pengembangan produk inovatif berbasis emas dan digital misalnya tabungan emas, serta pemasaran dan edukasi keuangan kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi investasi emas. 3. Key Resources atau sumber daya kunci. Sumber daya penting mencakup sumber daya manusia handal dan bersertifikat, aset fisik seperti kantor cabang dan brankas penyimpanan, modal finansial yang memadai untuk pendanaan pinjaman, serta teknologi dan infrastruktur IT yang mendukung layanan digital dan keamanan operasional. 4. Value Propositions atau proposisi nilai. PT Pegadaian menawarkan akses dana cepat dan mudah dengan proses yang sederhana hanya menggunakan jaminan barang berharga seperti emas, perhiasan, dan kendaraan. Pinjaman fleksibel disesuaikan nilai barang jaminan, dengan jaminan terjamin dan diasuransikan. Produk investasi emas terjangkau memudahkan masyarakat menabung dan berinvestasi emas mulai dari nominal kecil. Seluruh layanan difokuskan pada penyelesaian masalah keuangan tanpa masalah. 5. Customer Relationships atau hubungan pelanggan. Interaksi dengan pelanggan dilakukan melalui layanan tatap muka di kantor cabang dan personal assistance, layanan mandiri otomatis via aplikasi digital untuk transaksi dan informasi, serta dukungan pelanggan melalui call center dan kanal digital lainnya. 6. Channels atau saluran distribusi. Layanan disalurkan melalui jaringan luas kantor cabang Pegadaian di seluruh Indonesia,
aplikasi dan website untuk transaksi online dan informasi produk, kemitraan dengan lembaga atau individu untuk memperluas jangkauan layanan, dan media promosi seperti baliho, iklan media massa, dan sosial media. 7. Customer segment atau segmen pelanggan. Segmen pelanggan utama terdiri dari masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan dana cepat tanpa proses bank rumit, individu dan UMKM, masyarakat yang sadar investasi emas, serta pengguna umum layanan non-gadai seperti pembayaran tagihan dan transfer uang. 8. Cost structure atau struktur biaya. Biaya utama meliputi biaya dana untuk modal pinjaman, biaya operasional seperti gaji karyawan, listrik dan sewa gedung, biaya pemasaran dan edukasi masyarakat, pengembangan dan pemeliharaan teknologi aplikasi digital, serta biaya keamanan dan asuransi penyimpanan barang jaminan. 9. Revenue stream atau arus pendapatan. Pendapatan diperoleh dari jasa pinjaman gadai dan pinjaman fidusia, kreasi, biaya administrasi transaksi, margin keuntungan dari penjualan dan pembelian emas, tabungan dan emas batangan, serta biaya layanan non-gadai seperti transfer, pembayaran tagihan, dan sertifikasi emas. Digital Marketing Canvas PT Pegadaian. 1. Target audiens Pegadaian ialah masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan akses dana cepat melalui pinjaman gadai, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, yang mencari modal kerja dengan jaminan gadai atau fidusia, masyarakat sadar investasi yang ingin memulai menabung dan berinvestasi emas secara mudah dan digital, dan pengguna layanan non-gadai seperti pembayaran tagihan, transfer uang, dan layanan digital lainnya. 2. Value proposition pertama proses cepat dan mudah melalui aplikasi digital tanpa harus ke kantor cabang. Produk investasi emas yang terjangkau dan dapat diakses kapan saja melalui digital. Layanan pinjaman fleksibel dan aman dengan jaminan barang yang diasuransikan. Informasi harga emas real time dan notifikasi digital untuk kemudahan kontrol investasi nasabah. Solusi lengkap untuk berbagai kebutuhan keuangan dalam satu platform digital. 3. Digital Channels. Aplikasi Pegadaian sebagai platform utama untuk transaksi gadai, tabungan emas, pembayaran, dan informasi produk. Website resmi Pegadaian sebagai sumber informasi dan layanan pelanggan online. Media sosial untuk branding, edukasi, dan promosi produk. Media digital seperti iklan banner, Google Ads, dan influencer digital untuk menjangkau audiens lebih luas. 4. Customer Relationship. Layanan self-service melalui aplikasi dengan user interface yang mudah digunakan. Chatbot dan customer service digital yang siap membantu melalui aplikasi, media sosial, dan call center. Edukasi digital melalui konten informatif seperti artikel, video tutorial, dan webinar. Program loyalitas dan kampanye digital untuk meningkatkan engagement dan retensi pelanggan. 5. Key Activities. Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dan sistem digital untuk menjamin keamanan dan kenyamanan transaksi. Pemasaran digital dengan strategi SEO, SEM, iklan berbayar, dan social media marketing. Pengelolaan konten digital secara konsisten termasuk edukasi nilai investasi emas dan produk layanan Pegadaian. Analisis data pengguna untuk personalisasi layanan dan peningkatan pengalaman pelanggan. 6. Key Resources. Tim IT dan pengembang aplikasi digital handal. Infrastruktur teknologi seperti server, sistem keamanan, dan jaringan internet yang stabil. Konten kreatif digital untuk sosial media, website, dan kampanye iklan. Data analitik untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan pelayanan pelanggan. 7. Key Partners. Perusahaan teknologi dan fintech dalam pengembangan aplikasi digital dan sistem pembayaran. Platform media sosial dan digital advertising untuk distribusi konten dan kampanye iklan. Influencer dan konten kreator untuk memperluas jangkauan pemasaran dan edukasi produk. Lembaga keuangan untuk integrasi layanan pembayaran dan transfer. 8. Cost Structure. Biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi serta website. Biaya pemasaran digital termasuk iklan berbayar, konten kreatif,
dan kerja sama influencer. Biaya operasional customer service digital dan sistem keamanan data. Biaya analisis data dan teknologi pendukung untuk personalisasi dan pengoptimalan kampanye. 9. Revenue streams. Pendapatan dari biaya transaksi digital pada produk gadai dan pinjaman. Biaya administrasi yang dikenakan pada transaksi digital dan layanan investasi emas. Pendapatan dari penjualan produk digital dan layanan non-gadai seperti pembayaran tagihan dan transfer uang via aplikasi. Margin keuntungan dari produk investasi emas yang dipromosikan secara digital. Taktik pegadaian ialah memanfaatkan platform media sosial untuk kampanye edukasi, promosi offline seperti melakukan booth di pasar tradisional, acara komunitas, atau kerjasama dengan toko emas untuk demo layanan. Tawarkan diskon bunga pertama kali atau voucher untuk menarik pelanggan baru, sambil membangun reputasi sebagai lembaga keuangan terpercaya. Buat konten blog atau webinar serta promosikan produk seperti penjualan emas bekas atau asuransi barang dan berkolaborasi dengan e-commerce atau fintech untuk integrasi layanan online, seperti aplikasi gadai digital, atau kerjasama dengan bank untuk referral. Kemudian ada pun value proposition. Pegadaian menyediakan akses cepat, aman, dan terjangkau ke inovasi digital. Pegadaian menyediakan solusi keuangan praktis dengan mengutamakan kemudahan penggunaan dan keamanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pegadaian membedakan dirinya dari bisnis seperti bank atau perusahaan fintech lainnya dengan beroperasi sebagai BUMN yang memiliki jaringan nasional dan inovasi berkelanjutan channel. Kantor cabang pegadaian yang sudah tersebar luas. Aplikasi pegadaian digital dan website untuk transakal online, tabungan emas, pembayaran, informasi harga emas. Kemitraan dengan individu, lembaga untuk memperluas jangkauan layanan. Media sosial target audience. Segmen pelanggan utama terdiri dari masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan dana cepat tanpa proses bank rumit, individu dan UMKM. Masyarakat yang sadar investasi emas, serta pengguna umum layanan non-gadai seperti pembayaran tagihan dan transfer uang. Customer Journey Pegadaian. 1. Pelanggan mengetahui pegadaian via iklan, media sosial, atau rekomendasi, terutama untuk layanan gadai atau pinjaman. 2. Mengevaluasi opsi melalui situs web, aplikasi atau cabang membandingkan suku bunga dan persyaratan. 3. Kunjungi cabang untuk gadai barang, penilaian cepat, dapat uang tunai, atau menggunakan aplikasi digital untuk simulasi pembayaran. 4. Merekomendasikan kepada orang lain melalui ulasan positif, memperkuat reputasi merek.